Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ad-da'i ila ridwanih. Alhamdulillah, selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala di setiap saat, di setiap keadaan, di setiap hembusan nafas kita, karena Dialah zat yang selalu, masih, dan akan terus memberikan kenikmatan, kehidupan kepada seluruh insan. Terlebih lagi nikmat iman dan nikmat takwa yang menjadi pencerah, yang mencerahkan kehidupan kita di dunia ini. Salawat dan salam selalu pula teriring kepada uswah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat, tepatnya di ayat ke-13, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Allah menciptakan kita semua dari seorang perempuan, lelaki, kemudian menjadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, supaya kita saling mengenal. Lalu kemudian pertanyaannya, siapa sebenarnya yang terbaik di antara kita yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini? Apa sebenarnya patokan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk memilih manusia yang terbaik yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan orang yang memiliki jabatan yang tinggi, harta yang melimpah, status sosial yang tinggi, mereka yang terbaik di mata Allah. Allah tidak seperti itu cara memilihnya. Tetapi apa sebenarnya patokan Allah Subhanahu wa taala untuk memilih hambanya yang terbaik di sisinya? Disambung oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kami bacakan tadi dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Inilah patokan Allah Subhanahu wa taala yang membedakan manusia yang memiliki kategori seperti ini dengan manusia yang lain, yakni ketakwaan. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling terbaik, manusia yang paling terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling bertakwa, atau manusia yang paling senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bagaimana sebenarnya kriteria orang bertakwa itu? Apakah mereka yang tidak pernah salah? Apakah mereka yang tidak pernah berbuat dosa, berbuat khilaf? La, bukan seperti itu. Tetapi bagaimana? Dijelaskan secara gamblang Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran di juz 4 di ayat ke-135, walladzina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kriteria, ciri khas orang-orang yang bertakwa sesungguhnya adalah ada di dalam ayat ini, yakni ketika mereka berbuat dosa, menzalimi dirinya, zakarullah, mereka cepat mengingat Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya atau diri kita ini selalu dijaga, diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakarullah fastaghfaru lidzunubihim, lalu kemudian mereka memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri khas orang-orang yang bertakwa.
bukan yang tidak pernah salah, tetapi ketika dia salah, maka dia cepat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar akan kekurangannya. Karena sesungguhnya kodratnya kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap kita ini mutlak pasti pernah melakukan kesalahan, dosa, tetapi sebaik-baik orang melakukan kesalahan adalah mereka yang tawabun, mereka yang kembali bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya satu patokan di mata Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan manusia yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala, bukan dari segi harta yang melimpah, bukan dari segi jabatan, status sosial, tetapi hanya satu patokannya, yakni ketakwaan. Orang yang paling bertakwa itulah orang yang paling terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berwasiat ketika berkhutbah, la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dalam keadaan kecuali dalam keadaan muslim ataupun keadaan bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Allah selalu memperingatkan kita untuk selalu memperbaharui, mengupgrade rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya sampai akhir hayat menjemput kita. Mari kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang yang terbaik di mata manusia, tetapi kita berusaha yang terbaik, kita berusaha menjadi yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga ada barakah manfaatnya, terutama kepada diri kami sendiri yang terlalu banyak dosa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.